Hai guys, beberapa hari yang lalu gue sempat ikut lagi JLPT di Hiroshima University. Dan ini dia vlognya. Oh, iya bisa mas. Saigo ne. Hai. Saigo. Mau. Kes. Sini ya kes. Kes. Kita berangkat pagi dan ngumpul dulu di samping Kaisa. Hangat mesin coy. Mau nyari yang hangat di mana? Oh, itu gua ada foto start. Gua sini aja deh. Mana guys? Mau Iya. Cari kan. Yang gimana tadi gue lihat? 指導員の皆さん、このMuka-muka N1 21年目ですか、おそらくもう30回、を超えてます、皆さん、その一日一日を潰していただくわけですが、彼らの選票、そういったのをちょっと注意して9時30分にはここ出ます。で、まずバスです。バスは di mana kan? Hai guys juga. Iya. Aduh ya Allah. Itu opening. Aduh. Biar ada nama lu di channel gue. Halo Bang Bro, udah belum? Udah dari tadi. Halo Kak Bra. Kita mau tes. Tadi dulu. Pembukaan kita mau tes. Hai guys dulu. Ayo. Hai guys. Hai guys. Hari ini kita mau tes Shikeng. Shikeng. Oh iya. Tes ujian kemampuan bahasa Jepang. Kita mau sekarang berangkat ke Hiroshima University. Itu artinya apa, Mang? Tempat tes bahasa Jepang. Universitas Hiroshima. Oh, kuliah, itu tempat kuliah. Kuliah Hiroshima. Kita tesnya di sana. Tahu ngambil tes apa? Nihongo NNI. Ya ikut tes N4. Iya, lumayan. Soalnya N4 itu ya lulus nggak terlalu berharga, Iya. nggak lulus malu. Iya. Tapi dianggap. tapi bisa dipakai. Kalau N3 ya lulus alhamdulillah. Kalau nggak lulus nggak malu Iya. gitu. Kalau dia kan tahu lulus apa enggaknya. Mudah-mudahan. Kalau nggak lulus ya malu. Kalau nggak lulus ya diawali malu. dengan bismillah. Ini diakhiri apa sih dengan aku nih? alhamdulillah. Jadi gitulah cerita hari ini mau Apa itu? Siapa itu yang mau? Udah ya, aku stop dulu ya. Ya. I'm take 1,000 pleasure, baby. I'm take 1,000 pleasure. Hey, babe, you gon' be my lover, honey. I don't need another one. Can you come a little closer someday? Let's sleep until the covers drive like car. It's game time. I'm like you do. I'm like you do. Make me high. I can't deny. I'm in love with you. I'm in love with you. Oh guys, udah nyampe di Universitas Hiroshima. Jadi jadwal hari ini adalah gue mau ujian JLPT N3 yang tahun lalu nggak lulus dan tahun sebelumnya juga nggak lulus. Makanya kali ini harus lulus ya. Harus lulus kali ini. Harus lulus. Yo guys, kita nyari kelas dulu. Mau nyari kelas, habis itu istirahat bentar. Ntar masuknya itu jam 1. Jam 1 baru mulai sampai jam 5. Jadi adalah ini N3 gue yang terakhir. Soalnya tahun depan itu nggak mungkin lagi ikut. Udah nggak mungkin lagi ikut karena udah mau pulang. Ya kayak gitulah. Pakai jilbab guys. Ada yang pakai jilbab. Kalau pakai jilbab berarti orang Indonesia guys. Dan ini orang lap-lap. JLPT ini diikuti sama beberapa negara. Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand, India. Jadi banyak orang-orang asing yang ikut guys.
kanan lah. Karena di musim dingin makanya gue pakai kayak ginian. Cakep-cakep guys, lap-lapnya. Bahaya nih. Ruangan udah ketemu. Sayangnya kita cari ruangan buat foto-foto. Jadi tujuan ke tempat ini kita bukan sebenarnya buat JLPT, tapi Pada mau mejeng semua. mau foto-foto guys. Kita sebelah sana dulu, kayaknya ada tempat yang bagus buat foto-foto. Itu babe umur udah 40 tahun masih ikut JLPT ngambilin 3, lucu. Lo ngapain di Indonesia? Anak udah 3. Udah selesai foto-foto, jadi itu tujuan kita sebenarnya ke Hiroshima ini cuman buat foto-foto doang. Habis itu kita baru masuk kelas. Nah, habis itu nggak tahu di kelas nanti bisa ngerekord apa enggak, tapi akan gue liatin sedikit suasana di kelas itu kayak gimana. Ini gue kira ini loh, Dirjo loh. Dirjo loh. Dandananya sama kok. Ternyata enggak. Juga mirip. Jadi guys, ya itu aja. Di atas. Di atas terus. Makasih ya, Mas. Mbak kenal Arizona, Mbak? Enggak. Enggak kenal ya? Cukurin. Enggak ada yang kenal. Enggak ada yang kenal gue. Tes JLPT-nya ada 3 tahap. Yang pertama adalah Mojigoe, dan itu ada soalnya 35 soal. Tes yang kedua ada Bumpo dan Dokai, dan itu sekitar 39 soal. Dan ini adalah tes yang terakhir, yang ketiga itu adalah Chokai. Chokai itu adalah pendengaran, jadi kayak kalau bahasa Inggrisnya itu listening. Kita dengerin radio, sambil dengerin radio kita harus fokus juga ke lembar soal di Mondayoshi. Di Chokai ini ada 28 soal. Dan di Chokai ini kita juga nebak gambar. Udah selesai tes tahap pertama. Jadi tahap pertama tadi itu adalah Mojigoe. Jadi nebak sama kanji. Jadi kanjinya susah banget sumpah. Two hours later. Guys, gimana guys? Guys, hancur guys, hancur. Guys. Guys, Puyeng guys. gua aja nulisnya merem nih gue. Yo guys, udah selesai ujian JLPT. Enggak lah, kita tunggu anak-anak ini dulu di sini. Udah selesai JLPT dan gimana lu? Lumayan Cokai, gue dikit ngerti. Otaknya terkuras karena membaca yang tidak mengerti. Bumpo pun gue ya kita lihat lah nanti hasilnya gimana. Sini Rim. Kita udah ini di Lu kamera lu mana, Le? di luar. Dalam tas lah. Hah? Capek gue megangin lah, berat. Gue tadi Ini kemaru sebenarnya. Arab ini. Kemaru gue sebenarnya tadi karena apa? Gue mau nyontek, taunya depan belakang kiri kanan itu Lap-lap orangnya lap-lap dan lebih bego bahasa Jepangnya dari gue. Gimana Itu cokai lebih gampang soalnya, lebih gampang. Nah gue lihat orang sebelah, taunya salah. Lu ngomong sama gua apa sama Bego. kamera lu? Jadi bego gue lihat, bego. Jadi ya. Lu berasa pinter jadi berarti. bahasa Jepang gue lebih bagus lah dari orang-orang kayak gituan. Iya, berasa pinter berarti. Oke siap. Gue juga berasa pinter. Jadi guys, gue di dalam kelas kedinginan tadi soalnya Nggak ada yang manasin. nggak pakai kaos oblong, pakai sweater Oblong kaos. taunya Gue juga masih kedinginan pakai kaos kaki doang.
Katanya masih dingin ya, makanya langsung gue pakai jaket. Dingin banget. Gue juga pakai kupluk nih guys. Yo guys. Ya kalau seandainya lu lihat wajah gua di vlognya dia, berarti Apa ya? Abis ini kita langsung balik, bukan balik sih, cuman kita mampir dulu ke resto. Jadi kita mau makan di sana, kita mau makan. ngomong itu guys. Lu nyontek bah. Aku tadi tuh di mana-mana ada lap-lap, di mana-mana ada lap-lap. Jadi gue bingung ini Jepang apa lap-lap ya. Kalian pasti tanya-tanya apa itu orang lap-lap. Oke. Di video kali ini gue akan jelasin dikit apa itu orang lap-lap. Orang lap-lap ini adalah sebutan dari kita orang-orang Indonesia untuk orang-orang negara, contohnya ya, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Soalnya bahasa mereka itu aneh dan lucu. Jadi ya kalau dia ngomong itu kayak huruf vokalnya itu nggak ada. Jadi kalau udah ketemu sama orang Vietnam, orang Thailand, sama orang Filipina itu ya kadang kitanya ya ketawa-tawa sendiri ya, kayak nonton film-film Thailand gitu kan, lucu gitu. Ya memang jumlah mereka di Jepang itu juga lumayan banyak, sama kayak orang Indonesia. Ya makanya waktu di Hiroshima kemarin itu gue berasa lagi di Jepang apalagi di Vietnam gitu. Gue minta maaf, gue bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan negara orang lain, Vietnam, Thailand, ataupun Filipina. Karena memang lidah orang lap-lap ini sedikit agak beda dalam pengucapan dalam bahasa Jepang. Kayak yang harusnya ngomong itu tabemas. Tapi ketika orang Vietnam itu ngomong, bilangnya tabematsu. Jadi pengucapan mereka, hatsuang mereka itu sangat jauh berbeda dengan yang harusnya kita omongin gitu. Kayak tabemas jadinya tabematsu. Aneh kan? Ở Việt Nam thì ta phải nói đến tảo dài và nói đến chiếc nón lá. Và hơn nữa thì nói về phẩm chất thì nói về sự duyên dáng, công dung ngôn hạnh, vân vân rất là nhiều. Beda sama lidah Indonesia. Kalau lidah orang Indonesia itu sangat fleksibel. Jadi dalam pengucapan lidah orang Indonesia itu lebih gampang beradaptasi dengan bahasa-bahasa asing. Contohnya ya bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Lidah multifunction. Ini Jepang apa Vietnam gitu ya. Dimana-mana Kayak adanya begini. tapi ya lumayan cakep sih. Tapi pas gue lihat tangannya, tangannya tangan kuli pak. Emang ya Pak? Cakep tangannya nguli. Itulah. Berarti kalau tangannya kuli, besok kalau udah dijadiin istri gitu kan, dia bekerja keras udah nggak kaget lagi. Iya, gitu kan. jadi dia yang suruh Nggak kerja manja. keras, kita yang nyusuin anak. Oh, pakai dot kan? Pakai don. Kan punya bapak kan nggak ada. Punya. Saya walaupun tepos pak ada airnya pak. Ada air apa? Air susu pak. Hai, sensei. 私合格しましたって言って私は合格しました。おお絶対。おめでとう Oh my god. この人いい先生ですyang itu belum dong dapat enggak? Kata kakunin ulang kok daripada nggak bisa tidur ya jelas ya soalnya gue take apa? Den, main bola Den Es krim mana? ủa đâu phải hỏi mình đâu à Kita mampir dulu mau makan mie. Mau makan mie dulu guys. Makan yang pedes lah. Kita mampir dulu mau makan udang di mana udang pakai kare mini. Dan harganya itu sekitar 840 yen. Dan itu sekitar 100.000. Nah, kita nunggu dulu bentar. Nah, habis ini baru pulang ke negeri asal. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu apa itu JLPT. Oke, sedikit gue kasih tahu tentang JLPT. JLPT itu adalah singkatan dari Japan Language Proficiency Test, atau dalam bahasa Jepangnya itu disebut dengan Nihongo no Ryokushiken. Dalam JLPT ada 5 level. Yang pertama itu adalah yang paling rendah itu adalah N5 dan paling tinggi itu adalah N1. Jadi N5, 4, 3, 2, 1. Dan level paling tinggi itu adalah N1. Untuk level N5 kalian harus menguasai kanji sekitar 100 kanji dan menguasai kosakata sekitar 800 kosakata. Dan bisa memahami kalimat standar jika ditulis dengan hiragana atau dengan kanji yang sangat sederhana. Untuk level N4 menguasai kanji sekitar 300 kanji dan menguasai kosakata sekitar
1500 kosakata dan dapat mengerti percakapan sehari-hari jika diucapkan dengan lambat dan dapat membaca materi dengan sederhana. N3, menguasai kanji sekitar 650 kanji dan menguasai kosakata sekitar 3750 kosakata. Bisa mengerti artikel dalam bahasa Jepang jika ditulis dengan kanji-kanji yang mudah dan dapat mengikuti perkataan orang Jepang dengan kecepatan normal. N2, menguasai kanji sekitar 1000 kanji dan menguasai kosakata sekitar 6000 kosakata dan dapat memahami tulisan dengan topik umum dan mengerti percakapan dan berita dengan kecepatan normal. Untuk N1, level N1 menguasai kanji sekitar 2000 kanji dan menguasai kosakata sekitar 10.000 kosakata dan dapat memahami berbagai macam percakapan dalam situasi tertentu. Juga dapat memahami perbedaan nuansa dalam kalimat jika menggunakan kata tertentu. Jadi untuk target ngambil N1 kalian harus belajar lebih keras agar bisa lulus N1. Kalian harus banyak menghafal kosakata, kanji, jangankan kanji, kosakata semua harus dihafal dan bisa lancar ngomong bahasa Jepang ya, lancar langsung kayak air gitu. Jadi ya untuk dapat N1 itu sangat susah dan mungkin dari sekian banyak orang yang ikut dan nggak semua orang bisa lulus. Memang dari Indonesia gue pernah punya target ingin dapat N2, tapi setelah gue coba dan ternyata susah ya karena memang gue kurang belajar. Ya walaupun nggak belajar, yang terpenting itu adalah berbicara. Lagian lulus atau enggaknya JLPT ini juga tidak mempengaruhi status kedudukan gue sebagai konsultan. Kalau gue nggak lulus, gue nggak bakalan dipulang ke Indonesia. Kalau gue lulus, iya lulus aja ya gitu. Oke guys, terima kasih udah nonton vlog kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Karena video-video selanjutnya bakalan lebih seru lagi. Makasih udah nonton. Terima kasih. Ya, pokoknya terima kasih. Makasih udah nonton. Bye. Come a little closer.